Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 4 Juli jam 12.58 siang hari Kamis di New York. Kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang sangat menarik, belajarnya dari Dr. Indrawan. Ya, Anda tahu lah, Anda searching sendiri ya di Google. Dia adalah seorang ahli marketing, lalu kemudian dia pada saat itu di konten videonya, dia mengajarkan tentang bagaimana strategi brand-brand lokal China, jadi brand lokal ya, brand lokal yang ada di China ini mengalahkan brand-brand internasional. Ya, contoh misalkan Starbucks itu adalah brand internasional. Siapa yang di sini yang tidak kenal Starbucks? Tidak ada ya. Itu sudah jelas-jelas itu adalah brand internasional. Lalu kemudian dia mau dikalahkan oleh brand lokal yang namanya adalah Luckin Coffee. Ya, benar namanya Luckin Coffee, kita cari sini Luckin. Ya, Luckin Coffee ini teman-teman, supaya Anda bisa tahu. Cari image-nya, gambarnya ada seperti ini dia. Ya, Luckin Coffee adalah merek-merek lokal. Ya, jadi ini adalah brand lokal dari China, di mana dia juga menjual barang-barang yang hampir mirip-mirip dengan Starbucks. Ya, ada kopinya. Dan dia tidak meniru secara langsung ya, cuman tidak kasar ya, cuman jelas-jelas target marketnya adalah orang-orang yang suka menikmati kopi. Kalau saya tidak salah dengar dari informasi dari si Dr. Indrawan itu harga Luckin Coffee ini bahkan saking murahnya, bahkan sampai 1/10 ya katanya dari harga kopi di Starbucks. Jadi jangan sama-sama beli kopi hitam misalkan itu ya. Kalau misalkan di Starbucks harganya $3, ya di Luckin Coffee ini harganya cuma 1/10-nya alias cuma $0,3. Luar biasa murah ya. Nah, bagaimana brand-brand lokal China ini bisa mengalahkan brand internasional? Ya, jadi misalkan musuhnya ya, versus brand internasional. Dia bisa, bagaimana caranya? Nah, ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Nah, strategi yang digunakan adalah mereka menggunakan sistem gerilya. Jadi brand-brand lokal itu tidak langsung frontal melawan brand internasional, itu bunuh diri. Strategi ini harus kita pelajari. Caranya adalah brand-brand lokal ini menyerang ke daerah-daerah lain. Jadi misalkan kota-kota besar nih, misalkan kalau Anda lihat di China ya, misalkan di Shanghai misalkan ya, di Shanghai sini, ini adalah kota-kota besar. Ya, tentu saja yang masuk di sini adalah brand internasional karena dianggap ini perkotaan, dianggap daya belinya itu lebih kuat dibandingkan dengan pedesaan. Nah, brand internasional seperti Starbucks gak akan mungkin masuk di desa, gak mungkin. Ya misalkan jarak sekian ya, saya nggak tahu ya jarak berapa. Misalkan ada sebuah kota di sini, entah kota apa namanya, misalkan kotanya XXX, misalkan kotanya. Ya, ini mungkin boleh dikatakan ini kita sebut saja sebagai desa. Ya. Nah, tentu saja Starbucks nggak akan pernah mau membuka gerainya di desa karena mereka berpikir ini kan gerai modern, ya kan, ini kan minuman modern, mana mungkin orang-orang desa mau dan mampu membeli, seolah-olah seperti mereka meremehkan orang desa itu cenderung tidak punya uang. Ya, lebih baik Starbucks buka di kota. Ya udah. Ini yang dilihat oleh brand-brand lokal seperti Luckin Coffee ini. Jadi dia melihat ini, oke, saya saya lihat di desa belum ada gerai modern, minum kopi modern, maka saya mulai masuk di desa. Nah, Luckin Coffee buka di desa-desa. Ya, hebatnya lagi, dia menyerang desa satu, kelihatan sudah mulai sukses. Dia mengajarkan seperti edukasi, ya bahwa, oh ini loh, minum kopi modern seperti ini. Mungkin orang desa itu melihat dari TV, melihat dari internet, wih di kota-kota minum Starbucks. Ternyata di desa juga ada. Kita bikin gerai yang modern, franchise, fast food yang modelnya seperti itu ya. Jadi cepat
kopinya datang, lu order langsung datang, dikasih warna-warna yang sesuai, ordernya pun juga pakai online misalkan ya. Jadi semua dibuat sama persis, cuman pakai-pakainya desa. Nah, hebatnya Lucky Cafe adalah dia tidak cuma buka di satu desa, dia buka di desa lain, dia buka di desa lain, dia buka, tapi nyerangnya desa. Tuh, cara mainnya coba lihat. Ya, di mana desa-desa ini tidak pernah dilirik oleh Starbucks sebelum. Nah, setelah dia mulai berjalan waktu, dia lihat pasarnya sudah mulai terbangun, Luckin Coffee buka di banyak desa banyak. Brandnya sudah semakin kuat, dan lihat penduduk desa ternyata mampu ya. Memang harganya 1/10 ya dari harga startup, dan ternyata penduduk desa itu juga mampu. Selama ini yang dikira mampu cuma di kota besar, ternyata ekonomi sudah cukup tersebar sehingga di desa pun juga cukup. Ingat ya, gerainya harus gerai modern. Ya. Lalu kemudian setelah brandnya sudah cukup kuat, dia dapat loyalitas. Semua orang sudah pada kenal, diakui sebagai brand lokal. Lalu pelan-pelan dia mulai mulai merambat masuk ke dalam sini. Mulai masuk ke kota-kota yang kabupaten ya, mulai agak-agak besar. Mulai mepet-mepet di kota. Ya, mulai dipepet. Baru kemudian setelah mulai kuat lagi, terakhir dia mulai masuk ke kota-kota yang lebih dekat lagi, yang sudah mulai elit. Ya. Dan terakhir, ya setelah brand sudah super duper kuat, barulah dia mulai masuk bertarung dengan merek-merek internasional di Subway. Perhatikan metode ini. Ya, metodenya dimulai dari luar, merangsek ke dalam. Di luar, merangsek ke dalam. Ini brilian banget strateginya. Ya, di luar tapi banyak, bukan cuma di luar buka satu aja di desa ini, bukan. Tapi begitu dia maju, langsung desa gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat konsepnya, dan kemudian kita bisa pakai cara yang sama. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang teman nawarin saya untuk berbisnis. Yuk, bagaimana kalau kita berbisnis, misalkan bisnis bubble. Ya, bisnis bubble, minuman bubble, kita take over bisnisnya orang, ada brandnya. Tapi kita mulainya dari kota. Ya, mulainya sudah di kota. Kalau kamu sudah mulai di kota seperti di China nih, mulainya baru start awal sudah di Shanghai, setengah mati. Karena apa? Karena minuman-minuman seperti bubble, kopi, dan pasti ada rajanya. Pasti ada big brandnya. Ada international brand, ada brand dengan kapital yang sangat-sangat besar. Gak mungkin kita bisa kalahkan frontal dengan uang kita yang cuma apa adanya. Mau mengalahkan mereka sangat sulit. Karena itu, saya membuat sebuah kriteria. Kalau kamu mau berbisnis, saya belajar dari Dr. Indrawan, belajar dari pengalaman bagaimana caranya Luckin Cafe dan brand-brand lokal Cina untuk mengalahkan brand internasional. Maka kriteria ini yang saya pakai untuk mengiyakan sebuah bisnis. Mungkin teman-teman bisa belajar, ini ilmu yang sangat mahal. Oke, catat. Nomor 1 kriterianya adalah bisnis itu harus mudah untuk diduplikasi. Jadi bisnisnya harus bisnis modern. Ya, apa itu bisnis modern? Bisnisnya harus simple. Jadi kita nggak perlu ruangan super duper besar, nggak perlu. Anda lihat seperti McDonald, Anda lihat KFC, nggak perlu besar-besar. Pizza Hut, nggak perlu. Tapi yang penting simple, ya, dan kemudian mudah untuk diduplikasi. Ya, mudah untuk duplikasi. Oke. Jadi sudah ada sistem yang kita bangun. Bagaimana pengaturan semuanya mudah untuk diduplikasi, mudah untuk dicari SDM-nya. Jadi kalau misalkan Anda lihat masak Kentucky Fried Chicken, oke, kita cuma setor tepungnya aja. Rahasianya itu kita pegang. Sisanya siapapun bisa masak. Jangan sampai cuma yang bisa masak cuma saya. Wah, gawat itu. Ya, atau yang bisa masak cuma koki A. Kalau kita tidak punya koki A, mati kita. Waduh, berat itu. Bisnis seperti itu susah. Ya, bukan termasuk bisnis modern, susah untuk duplikasi. Karena kamu tergantung pada satu orang. Susah. Jadi kita buat yang simple. Contoh seperti tadi bisnis bubble. Yes. Bisnis makanan cepat saji. Ya, ayam goreng. Atau Anda jual kentang goreng. Atau Anda jual burger. Gampang. Ya, yang penting Anda harus. Nah, tadi jual bubble, ini sudah terpenuhi. Modern, simple, mudah untuk diduplikasi. Yes, siapapun bisa buat bubble.
betul? Rumusnya dari kita, mungkin serbuknya ada bukan serbuk seperti Nutrisari, ya, atau bubble-nya dari kita yang sudah dibumbui, ya sudah dikasih gula segala macam, ada tinggal memasak bubble itu, udah selesai. Masak pun sudah ada timernya, pas gulanya sekian, semuanya sudah pakai. Kalau bisa pakai mesin, namanya bisnis model. Ya, jadi kita tidak tergantung pada satu orang. Pegawai mau keluar, keluar aja, ya kan? Manajer mau keluar, keluar aja. Jadi kita tidak depend on somebody else. Nomor 1. Ya, jadi bisnis harus modern, mudah diduplikasi. Nah, ini start secara normal. Kemudian, belajar dari Dr. Indrawan, maka saya pun juga memilih tempat. Karena kalau kita mau tempat, ini segalanya. Kalau kamu sekarang salah memilih tempat, maka modal kamu habis. Ini kan asumsi bahwa saya tidak punya modal unlimited ya. Jadi kalau sekarang saya modalnya cuma cekak-cekak, ya cuma bahkan modalnya berhutang misalkan ya, mau mulai di tempat modern, tempat perkotaan, waduh berat. Maka saya lebih baik memulainya di desa. Jadi jangan takut kalau merasa bahwa loh kan cuma saya sendiri yang buka. Jangan takut. Ya, karena data ekonomi mengatakan sekarang penyebaran ekonomi itu cenderung sudah mulai merata. Yang sehingga kamu jangan meremehkan orang desa. Orang desa jangan-jangan lebih kaya daripada orang kota. Karena orang kota itu kebanyakan kaya. Ya seringkali kelihatannya kaya, tapi sebenarnya tidak kaya. Sementara orang desa kelihatannya miskin, uangnya ditabung. Uangnya banyak. Uangnya uang cash. Oke? Jadi tempat menentukan segalanya. Kalau saya disuruh memulai bisnis, nomor 1 saya akan memilih tempatnya di desa. Ya di desa. Karena di desa nomor 1 sewanya murah. Ya mungkin mungkin tidak terlalu ruwet ya, dan tidak banyak tuntutan segala macam. Oke, kita mulai aja di desa. Ya, siapapun bisa bekerja di sini karena ingat sistemnya udah mudah. Pegawai di training 2 hari 3 hari udah bisa. Sistemnya mudah, gampang. Ya, oke dia jadi ramah, dia jadi udah ada SOP semuanya mudah. Mulainya dari desa. Oke? Dari desa. Tentu saja kita mulai dari desa, nggak mungkin mengharapkan hasil seperti kota, nggak mungkin. Omsetnya mungkin cuma 1/10, nggak apa-apa. Omsetnya cuma 1/5, 1/3 dari kota, nggak apa-apa. Karena apa? Yes. Karena setelah itu, saya akan duplikat. Alias, buka lagi di desa yang lain. Buka lagi di mana? Di desa yang lain. Untuk menguatkan saya punya brand. Ya, jadi pertama kali saya buka di desa dulu. Bangun tempatnya. Ya, gerai modern ya. Kita lihat 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kelihatan cukup oke. Ingat sekali lagi, jangan bandingkan dengan omset kota. Kita punya omset sendiri. Oke, setelah itu saya akan buka di desa selanjutnya di sini. Mulai ekspansi, ya, duplikat atau ekspansi. Ya, kita ajukan kredit baru, buka lagi, kita cari tenaga kerja baru. Itulah sebabnya kenapa dari awal saya bilang harus mudah diduplikasi. Ya, jadi kita tidak tergantung sama orang, semua bumbu udah kita buat. Anggaplah tempat yang nomor 1 ini sebagai trial and error. Kita coba dulu. Mungkin segalanya belum sempurna, masih berantakan segala macam. Kita menyempurnakannya di gerai nomor 1. 1 tahun, tidak apa-apa. 2 tahun, tidak apa-apa. Tapi kita sudah mulai jalan. Kemudian nomor 2, setelah ini sudah jalan, kita buka gerai kedua, gerai ketiga, gerai keempat, gerai kelima, terus kita buka. Ya, jadi bertahap. Ya, mungkin kita sudah buka 3 dulu. Jadi 3 ini kita buka lagi, duplikat lagi, 1 lagi, ekspansi lagi ya. Kita tahun ketiga, tahun keempat, tidak instan ya teman-teman ya. Kita bukan cari cara instan, enggak. Oke. Udah, kita buka, kita punya tempat 1, tempat 2, tempat 3, mungkin pakai modal kita, mungkin plafon utang kita udah mentok. Maka yang keempat, yang kelima, yang keenam kita tawarkan dalam bentuk franchise. Ya, jadi kita buat sistemnya, kita daftarkan, kita legalkan, kita buat franchise, kita tawarkan ke orang, lu mau nggak buka seperti ini? Tapi sekali lagi, tawarkannya untuk buka di desa. Karena brand kita masih belum sanggup untuk melawan brand lokal yang ada di kota. Brand internasional yang ada di kota. Jadi brand kita masih brand lokal. Maka kita tawarkan untuk membuka yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kita keliling sekitar situ. Jadi kita menarget 1 kota. Ya, kamu di Indonesia misalkan targetnya Jakarta, ya, atau targetnya Surabaya kan. Target dulu, cari kabupaten dulu, ya kan. Kita kejar dulu, tidak langsung direct enggak. Kita perlu sampai brand kita sudah benar-benar kuat, mulai kita merengsek masuk ke sini. Ya, jadi begitu kita mulai masuk ke sini, kita kalaupun franchise sudah jauh lebih profesional, mungkin paketannya ditambah dengan lebih mahal karena sekarang brandnya jadi jauh lebih kuat. Terus sampai akhirnya kita akan masuk ke kota. Merengsek pelan. Ya, ingat brand-brand Cina ini melakukan waktu
memerlukan waktu untuk bisa masuk ke dalam. Jadi dia tidak langsung ujung-ujung instan langsung boom gitu, enggak. Tapi pelan-pelan diatur. Nah, ini adalah konsep yang sangat menarik, teman-teman. Kalau mau sabar ya. Kebanyakan anak muda zaman sekarang itu tidak sabar, maunya mau langsung kaya, langsung sukses, YOLO-YOLO, seperti metal-metal pemain Bitcoin, maunya kaya dengan cepat. Kita tidak mau seperti itu. Buat apa kamu kaya dengan cepat, tapi rontok juga dengan cepat? Tapi kita maunya membangun brand. Ya. Nah, ini ada strategi untuk membangun bisnis, teman-teman. Saya sharingkan gratis nih pada semuanya. Karena bisnis adalah satu-satunya cara menurut saya yang bisa menyelamatkan kamu dari inflasi. Ya, kenapa saya buat video ini? Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita satu ini. Ya, yang ketika itu saya menjawab laju inflasi lebih cepat daripada income kita. Ada teman kita namanya Black Azura Star 3 minggu yang lalu. Terima kasih sudah bertanya. Nah, dia mengatakan minta tolong dibahas logikanya seperti apa yang masuk untuk bisa mengimbangi inflasi. Ya, Anda tinggal lihat nih kontennya bagus banget tentang inflasi ya. Bahwa kalau kamu bersaing dengan inflasi, dan betul dikatakan karena tidak mungkin inflasi orang akan ganti kerjaan. Betul, ya. Jadi solusinya adalah kamu harus punya bisnis tanpa meninggalkan pekerjaan utamamu dulu. Karena bisnis ini yang bisa bekerja selama 24 jam dan bisa digandakan. Kalau kamu sekarang bekerja sebagai pegawai, badanmu cuma satu, waktumu cuma satu. Ya, jadi kalau sekarang kamu di Surabaya, tidak mungkin kamu juga bersamaan di Jakarta, nggak mungkin kan? Waktumu cuma satu. Jadi untuk menduplikat dirimu ini agak sulit. Kalau kerjanya seorang diri, one man show. Jadi nggak ada cara lain. Nomor satu, Anda harus punya pekerjaan tetap dulu. Yes, betul, Anda nggak salah. Ya, jangan langsung keluar pekerjaan. Nggak. Nomor dua, harus punya mental berpikir bagaimana caranya kita bisa berbisnis. Yes. Mulai bisnis yang sederhana. Bisnis gak ada jaminan sukses, yes, tapi bisnis kamu memungkinkan kamu untuk menggandakan dirimu untuk punya plafon unlimited. Coba bayangkan, kalau misalkan kamu sekarang sudah bisa menjalankan ini 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, ya franchise-mu sudah segini banyak, misalkan kamu punya 20 franchise, maka dirimu sudah digandakan 20 kali. Mungkin kamu toko 1, toko 2, toko 3 punya kamu, sisanya punya orang lain tapi berbagi hasil. Maka kamu kerja ataupun tidak kerja, tidur pun, pipis pun dapat uang, bener nggak? Itu nggak mungkin bisa kamu lakukan kalau kamu jadi pegawai. Sekali lagi, saya tidak mengatakan jadi pegawai jelek ya, enggak. Saya bukan Robert Kiyosaki ya, anti pegawai, enggak. Tetapi, perhatikan, ini adalah untuk menambah income. Tentu saja, sekali lagi ya, bisnis tidak mudah. Banyak yang orang coba bisnis bangkrut. Ya, tidak ada jaminan sukses. Memang berbeda sekali dengan jadi pegawai. Karena itu saya katakan, jangan tinggalkan pegawaimu. Gajimu jangan ditinggal. Gaji tetap ada. Ini pakai sebagai waktu luang. Belajarlah bagaimana cara berbisnis. Bagaimana atur strategi bisnis. Apa yang kira-kira bakal oke. Diskusi dengan orang-orang yang paham bisnis. Untuk meminimalkan resiko. Tidak ada jaminan bahwa ini pasti sukses. Tidak ada. Siapa yang bilang ini pasti sukses? Enggak. Tapi ini adalah sebuah strategi yang bisa kita implementkan. Karena kamu tidak ada pilihan. Kalau misalkan fokus pada solusi untuk menjawab pertanyaan ini, nah mungkin saya mengatakan, kalau gitu kamu kerja aja 3 kali lebih keras. Ya, jadi pagi kerja di sini, siang kerja di sini, kalau perlu malam nggak usah tidur kerja di sini. Nggak mungkin kan? Mati. Satu-satunya cara untuk menggandakan diri bukan bekerja dengan lebih keras dengan dirimu sendiri, tetapi kamu harus punya tools untuk menggandakan diri, yaitu bisnis. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, meskipun dengan segala plus minusnya, meskipun dibilang bisnis uncertain lah, dibilang bisnis bisa rugi, daya beli turun dan segala macam. Kalau kamu fokusnya cuma pada hal yang negatif terus, ya tidak akan bisa, tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Karena itu otak kita dipakai untuk mencari sebuah solusi. Ya, solusinya adalah ya ini. Suka tidak suka, kamu harus start mulai. Ya, coba bisnis kecilan. Coba bisnis online. Coba mulai. Kalau kamu tidak pernah mulai, maka ya akan begitu terus. Ya, ini aja kita mulai aja waktunya panjang untuk bisa mencari. Ya, ini perhatikan ya, bisnis yang saya tawarkan adalah bisnis untuk jadi besar ya, bukan cuma bisnis sekedar buka satu restoran udah selesai, yang penting bisa hidup, enggak. Ini untuk jadi besar. Ya, buat apa kita berbisnis tapi cuman ya apa adanya, enggak. Tapi kita ingin jadi besar. Ya, kita ingin kalau bisnis kita ini tidak gini-gini aja, kalau bisa dikembangkan terus makin gede, makin gede, makin gede. Bisnis yang besar perlu pemikiran yang besar, perlu strategi yang besar, perlu mental yang besar.
ya. Nah, saya juga punya ide nih teman-teman. Nanti kita mungkin akan bahas di saat kita live. Saya punya ide juga bagaimana kalau nanti kita sama-sama merancang bisnis ya. Mungkin bisnis bisa kita rancang rame-rame ya, bisnis online ya. Saya nggak bisa di bisnis offline, tapi kurang lebih hampir sama ya. Tapi kita akan merancang ini. Mungkin teman-teman punya permasalahan, bagaimana Pak caranya berbisnis? Saya harus mulai dari mana? Bagaimana kita bisa mulai bisnis dengan sekecil-kecilnya? Tapi yang terpenting adalah idenya bagaimana, apa yang mau saya kerjakan. Nah, itu nanti kita bisa bahas bersama-sama sebagai tim. Ya, bahkan nanti kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita menggali, menemukan mulai dari fondasi sampai benar-benar jadi bisnis. Menarik kan ya? Jadi seperti workshop yang secara total mulai dari kamu dasar, ide, dasar sampai bisnis terjadi. Ya, itu mungkin akan jadi next plan saya untuk saya sharingkan. Tapi sekali lagi kalau kalian tertarik ya, kita bikin sebuah workshop berbayar ya, nggak mau kalau gratisan. Ya berbayar tentu saja, dimana itu nanti akan saya sharingkan bagaimana kita bisa memulai bisnis dari nol, ya, mulai dari idenya apa, untuk bisa menyelesaikan permasalahan terbesar dalam orang memulai bisnis, yaitu Pak, saya mau bisnis apa Pak? Saya aja bingung Pak, mau mulai dari mana? Ya saya pengen punya bisnis, tapi saya nggak tahu Pak. Mau mulainya bagaimana? Langkah pertama apa yang harus saya kerjakan? Nah itu yang mau saya jawab. Nah, kita akan gali sama-sama, bahkan kita juga pakai tools, pakai AI untuk bisa menjawab itu semua. Nah, kan kira-kira nih, kalau saya membuat workshop seperti itu, kalian tertarik nggak? Siapa yang tertarik dengan bisnis seperti itu? Konsep seperti itu, dengan workshop seperti itu, boleh email saya. Kalau banyak peminatnya, saya akan buat penawarannya. Good? Thank you teman-teman, sudah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Black Asura Star. Ya, saya nggak tahu Bapak atau Ibu nih. Tapi terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali. Thank you. Ketemu lagi nanti di Wealth Mastery selanjutnya. Bye.